sahwi. Nah, berarti ada yang sudah tahu ya. Oke, kita masuk pembelajaran kita yaitu mengenai menghadirkan sholat dalam kehidupan. Nah, anak-anak ibu tahu nggak kenapa kita itu penting melaksanakan sholat? Karena dengan sholat kita menjadi tenang. Ya, benar. Apa yang dikatakan oleh Ananda. Dengan kita melaksanakan sholat, hati kita menjadi tenang, tentram, dan juga dijauhi dari godaan syaitan. Nah, anak-anak ibu ini penting sekali untuk melaksanakan sholat. Nah, jangan jadikan sholat itu sebagai beban, tetapi dengan sholat itulah yang membuat beban kita itu menjadi hilang atau berkurang. Nah, kenapa demikian, Bu? Karena misalnya nih anak-anak ibu ini ada suatu masalah. Nah, lalu kita ambil wudhu, sholat, melaksanakan sholat. Pasti anak-anak ibu merasakan lega nggak? Nah, hati tenang kan? Nah, itu juga dapat mengurangi suatu masalah kita. Di dalam pembelajaran ibu berharap anak-anak ibu nanti dapat memahami apa itu pengertian sholat. Nah, apa itu dalil mengenai perintah sholat, serta mengetahui syarat wajib sholat, syarat sah sholat, rukun sholat, serta apa hikmah dari sholat. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai nantinya. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan. Anak-anak ibu ngerti nggak apa maksudnya? Di situ. Tuh, gambar satu itu gambar apa? Nah, ya benar, sholat tepat waktu, jangan menunda sholat. Kita masuk pada pengertian sholat di sini. Pengertian sholat menurut bahasa itu adalah doa. Menurut istilah sholat itu adalah suatu perbuatan dan perkataan yang dilakukan diawali dengan apa? Diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sesuai apa, Nak? Sesuai dengan syarat-syarat
tertanamnya akidah tauhid dalam diri seseorang. Nah, maksudnya di sini apa, Nak? Dengan sholat kita itu percaya bahwa Allah adalah segala sesuatu tempat kita mengadu. Kemudian yang kedua, hubungan antara manusia dengannya akan terjalin baik. Nah, maksudnya di sini apa? Hubungan kita dengan Allah akan terjalin dengan baik karena kita berkomunikasi dengan Allah melalui sholat. Ya, benar. Bagus apa yang dibilangkan sama Atika itu. Kemudian yang ketiga, kedamaian, keselamatan, keamanan dari Allah. Dengan adanya kita melaksanakan sholat, kita akan dilindungi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari godaan-godaan. Kemudian keempat, memperoleh ketenangan jiwa. Nah, berarti kita itu melaksanakan sholat, hati kita akan tenang, damai, dan misalnya kita ada masalah dan kita bawa sholat, maka hati kita juga akan menjadi tenang. Yang kelima, membiasakan seseorang pada perbuatan dan perkataan yang baik dan sehat. Nah, dengan sholat kita akan terbiasa untuk mengucapkan perbuatan yang baik, perkataan yang baik-baik. Yang keenam, menumbuhkan akhlak mulia seperti amanah, jujur, dan disiplin. Nah, dengan adanya sholat, yang dimana tadi sholat kita melaksanakan tepat waktu, dengan di situ kita juga akan terlatih untuk disiplin. Bisa dipahami anak ibu? Apakah ada pertanyaan? Iya, Bu. Apa? Misalnya kan kita dalam sholat itu kan ada masalah. Itu kadang kan kita tidak khusyuk. Itu bagaimana? Nah, itu artinya anak ibu itu nggak khusyuk ya dalam sholat. Nah, cara kita itu agar kita itu khusyuk dalam sholat, pertama luruskan niat kita kepada Allah, tujuan kita bersholat itu. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa menyempurnakan wudhu kita. Nah, dengan wudhu di sana juga akan terlatih apa namanya itu, hati kita itu, tujuan kita itu mengapa, kemana gitu. Nah, kemudian kenapa Pak tadi? Ketika kita dalam masalah, kadang kita dalam melaksanakan sholat itu perlu khusyuk. Dan itu juga dilandasi dengan adanya godaan-godaan dari syaitan sehingga kita itu tidak terfokus. Nah, itu dan salah satunya itu anak ibu itu juga bisa melakukannya dengan